Seni lukis Bali berkembang sangat dinamis. Beragam stil atau gaya lukisan muncul. Ada gaya pengosekan yang umumnya bertema flora dan fauna. Ada gaya kamasan dengan tema pewayangan. Ada gaya yang artis, gaya pitamaha, dan ada juga stil batuan. Bahkan karya budaya seni lukis batuan sudah ditetapkan pemerintah sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2018. Pada masing-masing gaya lukisan tersebut, banyak lahir pelukis kenamaan. Salah satu pelukis yang tertarik mengembangkan seni lukis tradisional Bali adalah Ketut Sudile. Pemirsa, bagaimana kiprah Sudile dalam bidang seni lukis? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Ketut Sudile tertarik pada seni rupa sejak kecil. Selain menyukai seni lukis, Sudile juga tertarik seni ukir dan seni patung. Dari beragam seni yang ada, Sudile lebih condong menekuni seni lukis. Bakatnya melukis sudah tampak sejak usia SD. Bakat seni di bidang melukis dirasa tumbuh begitu saja. Ayahnya Iketut Nitri almarhum yang petani dan penabuh gamelan, serta ibunya Niwayan Manis almarhum amat mendukung kiprah Sudile menekuni seni. Memahami diri punya potensi seni, suami Niwayan Dwiyanti almarhum ini sesungguhnya ingin mengembangkan bakatnya itu dengan belajar di sekolah dan kampus seni rupa. Namun karena keterbatasan biaya, keinginannya itu pun kandas. Ia hanya sempat mengenyam pendidikan di sekolah menengah atas. Karena melukis adalah panggilan jiwa, Sudile akhirnya belajar melukis secara otodidak. Awalnya ia belajar lukis gaya kamasan. Kemudian karena ingin mengembangkan seni lukis gaya lainnya, seperti gaya ubud, gaya pengosekan, dan gaya batuan, ia pun bertandang ke studio para perupa terkenal. Bahkan Sudile yang sedari kecil mengagumi lukisan gaya pitamaha, sempat mendatangi pelukis Ide Bagus Made. Dari pengembaraannya itu, berbagai teknik dan gaya lukisan tradisional Bali sempat dipelajari wakil ketua BPD Desa Nyalian ini, termasuk seni lukis gaya batuan yang dianggapnya rumit dan perlu kesabaran. Bahkan Sudile sempat menetap dan belajar seni lukis gaya batuan selama 7 tahun dari pelukis Iwayan Bendi. Banyak ilmu yang ia dapatkan, termasuk bagaimana membangun karakter atau menjadi diri sendiri sebagai pelukis. Tertarik dengan seni lukis atau dengan seni rupa itu sudah sejak kecil, masih kanak-kanak. Saya sudah tertarik dengan dunia seni lukis, dunia seni rupa, seni patung, seni ukir, dan seni lukis gitu. Dari sejak SD itu saya sudah tertarik sekali dengan seni lukis. Bahkan di sekolah dari teman-teman semua yang dianggap yang paling unggul dalam bidang seni lukis. Jadi kesenimanan tiang dalam hal bidang seni lukis niki memang dari sananya sudah tiang terima anugerahnya seperti itu gitu. Jadi tiang meneruskan belajar di bidang seni lukis niki secara otodidak. Pertama-tama tiang belajar di rumah bersama teman-teman. Sini dulu ada 3 orang yang kita ajak bersama-sama belajar seni lukis, belajar menggambar secara otodidak. Sebelumnya itu waktu kecil kami sangat minim dengan media lukis, terutama untuk mencari kertas dan lain sebagainya. Itu untuk medianya itu sangat sulit sekali. Tiang dulu sering melukis waktu masih anak-anak di atas tanah dan di halaman rumah seperti ini. Jadi setelah itu berkelanjutan, masih sekolah SMP itu yang tetap juga belajar sama teman-teman bertiga di lingkungan kami. Itu kita belajar secara otodidak. Kami sangat mengagumi sekali seniman-seniman pitamaha, dan saya pun punya cita-cita seperti itu, ingin menjadi pelukis seperti beliau-beliau yang di generasi pitamaha tersebut. Jadi selama tiang belajar niku secara otodidak, ada beberapa karya
yang tiang sudah hasilkan waktu masih duduk di bangku SMP dan sering sekali mengikuti lomba-lomba seni lukis. Dan saya ingin melanjutkan sebenarnya sekolah seni rupa dulu masih SMSR, dan juga ingin setamat itu melanjutkan sekolah mungkin ke ISI, ke PSRD. Nah, tapi karena keterbatasan biaya dari orang tua, untuk biaya ini orang tua sih tetap mendukung untuk yang berproses bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi karena biaya beliau tidak mampu. Nah, jadi kita mentok, tidak bisa melanjutkan sekolah ke sekolah seni rupa, hanya kita melanjutkan ke sekolah ke tingkat umum yang lebih dekat. Tetapi saya tidak putus sampai sana, terus saya belajar dan belajar, terus mengasah diri dan bertandang ke semua pelukis-pelukis terkenal yang saya kagumi. Nah, itu pertama yang bertandang ke daerah Siangan. Di sana ada seorang pelukis dulu, kira-kira tahun 89, saat itu masih duduk di bangku sekolah. Karena yang belajar di Siangan dengan Dunyeman Rake di sana. Belajar kita gaya ubud, yang dulunya awalnya kita belajar gaya kamasan dulu ya Pak ya. Kita belajar gaya kamasan, setelah itu kita belajar gaya ubud itu kita belajar gaya pelihatan, udah itu gaya tebus saya, pelihatan tebus saya, itu kita belajar gaya penestanan, yang artis, gaya taman. Kita juga sempat bertandang ke rumahnya sang maestro, sudah bagus made, ya hanya mencari ilmu begitu, mencari ilmu teknik-teknik untuk teknik melukis. Nah, jadi kita juga bertandang ke Sayan. Nah, itu setelah saya tamat dari sekolah kita bertandang ke Sayan. Hanya itu paling sebentar, beberapa hari gitu, kita hanya memperdalam saja karena tiang sudah bisa dalam menyeket dan lain sebagainya. Nah, di sana kita tiang mengenal gaya ubud, adanya teknik ngabur, ngekes, ngucek dan lain sebagainya nih. Ketika teman-temannya memilih jalur kehidupan lain seperti menjadi pekerja atau pegawai, ayah dari IGD Indra Dananjaya dan IKADEK Putra Laksamana ini justru tetap pada jalur seni, yaitu melukis. Sudile punya prinsip bahwa seni lukis tradisional Bali itu perlu dipertahankan. Kendati sempat belajar seni lukis modern, ia merasa lebih tertarik pada seni lukis tradisional Bali karena keunikannya dan satu-satunya ada di dunia. Setelah dirasa cukup menimba ilmu melukis dengan mendatangi para seniman, Sudile yang kini menjadi Kertadesa, Desa Adat Nyalian, memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, yakni Desa Nyalian Klungkung. Di desa ini, ia mengembangkan bakatnya melukis. Ia teringat dengan kata-kata sang maestro pelukis Ide Bagus Made. Kalau bunga sudah harum, dimanapun tumbuh akan dicari kumbang dan kupu-kupu. Maka ia pun berupaya menjadikan diri sendiri. Melalui karya dari kampung, Sudile berharap seni lukis tradisional Bali makin berkembang, makin diminati generasi muda dan pecinta seni. Dan teman-teman itu tidak ada yang mau melanjutkan, cuman tiang aja yang sendiri yang melanjutkan di bidang seni lukis ini, melanjutkan melukis. Teman-teman semua sudah beralih karena dalam hal seni lukis mereka tidak menjanjikan untuk kehidupan mereka waktu itu. Makanya mereka beralih ke pekerjaan lain, misal ke garmen seperti itu yang lebih menjanjikan untuk per hari dan per bulannya itu. Tapi saya tetap bertahan karena saya punya punya prinsip bahwa saya harus tetap bertahan karena ini merupakan panggilan jiwa tiang. Tiang harus tetap bertahan dan untuk tetap mempertahankan seni lukis tradisi Bali, dan tiang tidak mau mengambil jurusan yang lain modern itu, dan juga tiang pernah belajar gaya modern
gaya abstrak, gaya realis yang juga pernah belajar itu, tetapi yang lebih senang ke gaya tradisional ya, untuk mempertahankan seni lukis tradisi niki biar tidak punah. Itulah prinsip tiang, karena semakin hari semakin minim, semakin sedikit peminat anak muda sekarang, generasi kita yang menekuni seni lukis tradisional niki. Dari batuan tiang kembali ke rumah, tinggal di rumah di sini, karena tiang berprinsip juga seperti kata beliau Ibu Bagus Made, kalau bunga itu sudah harum dimanapun tempatnya pasti akan dicari oleh kumbang dan kupu-kupu itu. Itulah prinsip yang diberikan oleh Ibu Bagus Made yang tiang pernah dengar. Jadi tiang tidak takut untuk kembali ke kampung, jauh dari hiruk pikuk seni rupa, jauh dari hiruk pikuk berkesenian, karena pusatnya kan seni lukis ada di Batuan dan Ubud seperti itu. Nah, jadi tiang kembali ke kampung, ke desa tiang. Nah, tiang Driki akhirnya kita membina juga, banyak membina anak-anak Driki, banyak yang sudah meneruskan jadi pelukis seperti adik saya dan saya sekarang generasi, ada anak saya yang mau meneruskan menjadi pelukis. Nah, saya tetap juga pertahankan seni lukis tradisional Bali, karena inilah ciri khas kita di Bali dan tidak ada di dunia, tidak ada di daerah manapun, tidak ada, karena inilah satu-satunya seni lukis kita yang ada di Bali, gaya tradisi Bali itu. Dan banyak gaya yang perlu dipelajari di Bali dalam seni lukis tradisional Bali. Yang pertama ada gaya Kamasan, gaya Ubud, gaya Batuan. Nah, itulah yang perlu yang tekankan, mau pilih yang mana begitu. Nah, jadi Astunggara, adik tiang juga mengikuti jejak tiang, anak tiang yang pertama juga mau mengikuti jejak tiang sebagai pelukis. Selama berkarya, Sudile tercatat beberapa kali ikut pameran bersama, baik di Bali, luar Bali, bahkan di luar negeri. Di Bali, ia sering mengikuti pameran dalam rangka Pesta Kesenian Bali. Di galeri, ia pernah pameran di Museum Rudane, Museum Neka, Museum Arma. Di Jakarta, ia sempat pameran di Galeri Nasional, di gedung CSIS dan Tari Galeri. Di luar negeri, ia pernah pameran bersama di Italia. Selain pameran, Sudile juga sering mengikuti kompetisi seni lukis tingkat nasional dan internasional. Kalau pameran tiang sering ikut pameran. Pertama tiang ikut pameran waktu Pesta Kesenian Bali, Pesta Kesenian ke Bali tahun 92 kalau nggak salah itu awal. Nah, itu kita berlanjut terus di Pesta Kesenian Bali, pameran di luar negeri juga pernah. Itu pameran kita belum pernah pameran tunggal, kita pameran bersama saja. Pameran di Museum Rodane, di Arma, di Neka juga. Yang paling sering itu di Museum Rodane, dan itu di Jakarta, di Galeri Nasional, dan juga di Itali juga ada. Waktu tahun 2000 di Itali. Di Jakarta kita pernah pameran di Galeri Nasional, di Tari Galeri, dan di gedung CSIS Jakarta gitu. Dan sering dia juga mengikuti kompetisi seni lukis tingkat nasional dan internasional gitu. Pertama kita di Indofood Art Award, dari sekian ribu peserta kita masuk sebagai nominasi, masuk ke ya 20 besar lah, terus 10 besar. Udah itu kita pernah di Jakarta Art Award itu 2 kali, di Indofood, udah itu di UOB, yang diadakan oleh Bank UOB. Nah, kita juga sebagai finalis Jakarta Art Award, juga kita sebagai finalis. Nah, dari sekian ribu peserta kita masuk sebagai 11 besarnya juga. Itu dari sekian ribu peserta masuk 70 nominasi.
Nah, kita masuk dalam nominasi tersebut. Itu yang pernah yang lakoni pameran di Ubud, juga di Krishna Galeri juga pernah, di luar negeri juga pernah, dan banyak karya-karya yang dikoleksi oleh para kolektor dari Jakarta dan luar negeri, dari Afrika, Amerika, Jepang, juga dari Jerman, terakhir itu dari Jerman, dari Swedia juga banyak. Agar seni lukis tradisional Bali tetap eksis, menurut Sudile, regenerasi penting dilakukan. Generasi muda perlu terus diedukasi agar tertarik menekuni seni lukis tradisional Bali. Orang asing saja justru tertarik. Generasi muda Bali mesti berupaya melestarikannya. Orang asing tertarik belajar seni lukis tradisional Bali karena keunikan, gaya, tekniknya yang khas dan bertaksu. Harus mengedukasi generasi kita biar mempertahankanlah gaya seni lukis tradisi Bali. Karena di sini seperti banyak orang luar yang belajar. Seperti yang aja punya murid dari Jepang di sini yang sudah mahir melukis tradisional Bali. Kenapa justru kita, generasi kita yang sekarang justru meninggalkan lukisan tradisi karena rumitnya ini. Nah, pertama itu, yang kedua mungkin lebih diperhatikanlah dari pemerintah dan juga dari kolektor kita, karena kolektor juga lebih cenderung, mohon maaf ini banyakkanlah ke modern gitu, karena nilai anunya lebih cepat gitu. Tiang sih tidak punya sanggar, Tiang hanya di sini menerima aja. Kalau mereka datang mau belajar, Tiang ajari. Dan juga orang Swedia juga ada yang belajar. Yang orang luar dari Jepang itu bernama Tetsuya. Tetsuya dia pernah belajar di sini dan juga sama adik yang paling Tiang serahkan ke adik. Nah, itu adik Tiang yang terus membina dia di sini gitu. Dan kadang-kadang kepilanya juga yang suruh adik aku ajari dia gitu. Iya. Ini baru tahun 2000-an lah, tahun 2000 sampai 2014, 2000. Baru ini juga datang sebelum Covid dia juga datang, dia belajar di sini. Itu kalau yang Swedia ya dia datang ke sini, dia mengadopsi cara-cara kita. Ya udah juga dia belajar secara otodidak. Nah, itu Stephen Berger ya, Steve ya, itu memang pelukis mereka. Mereka bukan pelukis, tapi senang dengan seni, senang dengan seni lukis, dan dia juga kolektor saya juga. Gitu. Karena mereka tertarik dan ingin supaya seni lukis ini tradisi tidak punah. Nah, saya tidak punah. Itu aja dia belajar, itu dia tertarik dengan seni lukis, dia tertarik dengan seni lukis tradisi Bali karena keunikannya. Dia ingin belajar keunikannya, dia ingin belajar tekniknya, dia kembangkan di sana. Dia kembangkan di sana, dia ya mungkin dia campuran, kalau di Jepang dia campuran dengan gaya budaya Jepangnya dimasukkan ke sana gitu. Tapi teknik. Kiprah Ketut Sudile menekuni seni lukis tradisional Bali mendapat apresiasi banyak kalangan termasuk kalangan akademisi. Dosen FSRD ISI Denpasar Jeromangku Dr. Randes Iwayan Gunawan, SSI MSI, salut atas semangat Ketut Sudile melestarikan seni lukis Bali. Menurutnya, Ketut Sudile adalah sosok pelukis yang mampu menggabungkan beragam gaya lukisan tradisional Bali, kemudian mengembangkan menjadi identitas atau ciri khasnya. Tema-tema lukisannya masih dekat dengan aktivitas adat istiadat masyarakat Bali. Gunawan berharap Sudile mampu menularkan kekuatan seninya kepada generasi muda agar ada regenerasi. Beliau ini di samping dia menekuni seni lukis, nah beliau karena hidup di desa, nah kemudian
diikat oleh tradisi-tradisi adat di Bali, dan kemudian beliau juga berkecimpung di adat. Nah, sedikit tidaknya beliau juga secara pribadi itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi pengaruh adat istiadat, agama, kesenian, nah ini sangat berpengaruh sekali terhadap karya-karya beliau. Nah, sehingga inilah merupakan eksistensi dari karya pribadi beliau yang sesungguhnya. Kebetulan saya adalah seorang akademisi yang berkecimpung di Institut Seni Indonesia Denpasar sebagai tenaga pengajar yang selalu banyak melahirkan seniman-seniman dengan landasan teori-teori. Nah, kemudian kalau saya melihat dari sisi akademik, Pak Soedile, terutama kalau saya melihat dari dua konteks ya, dua sisi ya, secara kontekstual. Jadi beliau karena dipengaruhi oleh kuatnya adat istiadat, jadi tema-tema beliau ini masih tetap bertemakan nuansa-nuansa kebalian. Nah, seperti kehidupan masyarakat Bali, kemudian ritual-ritual agama dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau saya melihat dari sisi tekstualnya, jadi secara visual karya-karya ini, walaupun beliau lahir dari atau secara otodidak, kami melihat secara akademik beliau sudah mampu berkembang ya, di mana lukis-lukis Bali yang klasik seperti yang beliau tentunya dari Kelungkung ini ya, yang terkenal dengan lukis kamasan itu, semestinya beliau kan banyak terpengaruh oleh itu, tetapi awalnya memang terpengaruh. Nah, kemudian karena perkembangan banyak belajar di luar, nah secara akademis ini banyak sekali ada perubahan-perubahan, nah seperti anatomi, kemudian proporsi manusianya, ada perspektifnya ya. Nah, kemudian unity kesatuannya antara bidang-bidang yang besar dan yang kecil. Nah, beliau mampu padukan di sini secara harmonis gitu. Nah, kemudian ada lagi keunikan. Nah, keunikan yang beliau miliki di sini adalah detail daripada penggarapannya ya, terutama di ukir-ukirannya ya, kemudian di hiasan-hiasannya itu, di pohon-pohonnya, bentuk-bentuk daun itu semua detail sekali. Ini merupakan satu keunikan yang beliau miliki. Ini sebagai ciri khas. Nah, kemudian ada suatu kekuatan di sini. Kekuatannya karena beliau berangkat dari berbagai gaya gitu ya. Ada gaya batuan, kemudian ada gaya ubudnya, ada gaya pengosekannya. Nah, kemudian ini merupakan gabungan. Jadi kekuatan beliau di sini mampu menggabungkan semua gaya-gaya itu menjadi satu gaya yang bersifat personal gitu. Nah, itu harapan saya untuk terutama untuk untuk pelukisnya sendiri. Nah, inilah sebuah kekuatan yang dimiliki. Nah, ini perlu ditularkan supaya ada regenerasi. Nah, sehingga karena Bali ini kan dikenal sebagai daerah kesenian salah satu ya, terutama seni lukisnya. Nah, ini Pak Soedile mempunyai ciri khas. Nah, ini perlu membentuk generasi-generasi, terutama sekarang yang sudah mau melanjutkannya, adiknya sendiri, kemudian anaknya juga mau. Nah, ini sudah bagus sekali. Mungkin nanti ada di lingkungan di sini perlu membentuk sanggar-sanggar anak-anak untuk dibina, karena bagaimanapun juga Pak Soedile nanti kalau sudah waktunya gitu, misalnya sudah umur, ada stagnan ya, jadi ada kesenggangan untuk berkarya. Nah, ini bisa dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya, sehingga karya-karya ini akan tidak terputus sampai di situ gitu. Menurut kurator penulis seni yang juga seniman M. Bundowi, Ketut Soedile adalah seorang pelukis fenomenal karena tetap bertahan di tengah arus modernitas dengan tetap berkreasi sesuai jati dirinya yang melukis tema tradisional. Apalagi hasil karyanya sangat detail di dalam membuat topeng-topeng, tampak memiliki presisi tinggi. Pak Soedile adalah salah seorang seniman muda Bali yang memiliki teknik yang luar biasa. Kalau kita lihat lukisannya ini yang bertajuk tentang topeng-topeng,
di sini jelas sekali kepiawaian Sudira dalam membuat image-image ya, topeng-topeng, di mana topeng-topeng ini seperti memiliki karakter-karakter tersendiri. Itulah salah satu dari hal yang amat kuat dari diri Sudira. Hal yang kedua, Sudira itu berhasil mempertahankan histori, sejarah dari Bali itu sendiri, yaitu sejarah seni rupa. Karena di tangan Sudira lahir karya-karya yang semuanya bertajuk tentang budaya-budaya Bali, baik itu berupa topeng-topeng seperti ini maupun lukisan-lukisan lain yang tentang ketarian, tentang kehidupan tradisional dan Bali. Ya, jadi secara ringkas Sudira ini memiliki affinity, memiliki kecintaan kepada tradisinya, yaitu tradisi Bali. Untuk jejak seni lukisnya kini telah diikuti oleh adiknya Inengah Bagiarte dan anaknya Igede Indra Dananjaya. Pemirsa, demikian kiprah Ketut Sudile dalam bidang seni lukis. Semoga menginspirasi.